Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anak yang Ustaz banggakan dan Ustaz cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dapat belajar bersama kembali ya dalam pelajaran akidah akhlak kelas 7, di mana dalam video ini kita akan belajar tentang macam-macam kesabaran ya, di mana kesabaran itu terbagi menjadi 3 macam ya. Kalian buka di halaman 54 ya, halaman 54 ya. Sabar itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya kita harus bersabar ketika menjalankan sholat 5 waktu. Ya. Itu membutuhkan kesabaran. Ya, kita bangun dari tidur kita, kemudian kita melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, itu membutuhkan kesabaran, ya tidak mudah. Bahkan mungkin ya di antara kita ada yang sampai ya susah payah dalam bangun ketika tidur untuk menunaikan sholat tersebut. Ya. Tetapi itu adalah sebuah kewajiban bagi kita yang harus kita laksanakan. Ya, makanya itu membutuhkan kesabaran. Contoh lain, kita harus bersabar ketika berbakti kepada orang tua. Kita juga harus bersabar ketika bersedekah. Kita juga harus bersabar untuk berbuat baik kepada teman kita, kawan kita dan sebagainya. Ya, itu jenis kesabaran yang pertama. Ya. Kenapa sih? Ya, ketaatan kok membutuhkan kesabaran? Ya. Pertama, karena ketaatan itu akan membebani seseorang dan mewajibkan seseorang tersebut melakukannya. Contohnya tadi ya, kita diwajibkan sholat 5 waktu ya. Maka mau nggak mau kita harus melaksanakan perintah tersebut ya. Kedua, ketaatan itu adalah sesuatu yang berat ya, sehingga membutuhkan kesabaran. Sama seperti halnya ketika kita meninggalkan kemaksiatan ya, bahwa berdurhaka kepada orang tua itu hukumnya haram ya, maka kita bersabar untuk meninggalkan tersebut ya, karena pada hakikatnya kemaksiatan itu berasal dari hawa nafsu, dan hawa nafsu itu akan selalu berusaha untuk menghalangi seorang hamba untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Ya, perhatikan, setelah Allah memerintahkan perintah bersabar, Allah juga memerintahkan untuk menguatkan kesabaran kita. Ya. Warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Kemudian tetap siap siaga dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan beruntung. Apabila kalian ingin beruntung, maka bersabarlah, kemudian kuatkanlah kesabaran kalian ya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil lain yang menunjukkan bahwa ketaatan itu membutuhkan kesabaran ya, ketika Luqman ya menasihati anaknya di dalam surat Luqman ayat ke-17 ya, di halaman selanjutnya di sini ya, dihapus dulu ya. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ya berfirman, nah ini ya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya wahai anakku, ya laksanakanlah salat dan perintahkanlah kebaikan, suruhlah kebaikan ya. Artinya untuk menyebarkan kebaikan dan cegahlah kemungkaran, kemudian bersabarlah atas apa yang menimpamu. Ya, karena ketika seseorang menyebarkan kebaikan kemudian mencegah kemungkaran, maka
otomatis dia akan mendapatkan ujian-ujian yang hendaknya kita bersabar di atas ujian tersebut. Baik. Kemudian kita masuk pada jenis yang kedua. Ya. Jenis yang kedua adalah bersabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini ya. Contohnya ya, bersabar untuk tidak durhaka kepada orang tua, bersabar untuk menjaga lisan kita ya, dari hal-hal yang buruk, ya, menjaga bersabar, kemudian bersabar kepada agar tidak menzalimi orang lain, ya, bersabar agar tidak menyakiti teman kita dan sebagainya, ya. Bersabar untuk tidak minum khamar, bersabar untuk tidak berzina dan sebagainya. Itu semuanya membutuhkan kesabaran, ya. Itu semuanya membutuhkan kesabaran. Contohnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam, ya, disebutkan di dalam Al-Quran, ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, ya, kemudian memiliki kedudukan yang tinggi, ya, semua pintu sudah tertutup, ya, tinggal Nabi Yusuf dan wanita tersebut, ya, tetapi Nabi Yusuf alaihissalam bersabar, ya, untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut, ya, dan sampai Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf dari gangguan wanita tersebut. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah, membutuhkan kesabaran yang ekstra, ya, bahwa meninggalkan kemaksiatan itu membutuhkan kesabaran sama seperti halnya menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jenis yang pertama itu lebih tinggi, ya, lebih besar, ya, karena pada asalnya jenis yang kedua ini, ya, sabar meninggalkan kemaksiatan ini, ya, karena hukum asalnya dilarang, ya sudah ditinggalkan, ya, sehingga ya ditinggalkan sudah, ya. Berbeda dengan jenis yang pertama, ya, perintah untuk dilaksanakan, sehingga kesabarannya tersebut membutuhkan kesabaran yang lebih tinggi daripada jenis yang kedua. Ada juga jenis yang ketiga, yaitu bersabar dalam menghadapi musibah, ya. Bersabar dalam menghadapi musibah di sini, ya. Bersabar dalam menghadapi musibah. Ya, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dua takdir kepada hambanya. Ya, ada takdir yang bahagia, ada takdir yang buruk, ya. Ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Ya, takdir yang baik ini semua orang tidak menganggapnya sebuah masalah, ya. Tidak ada seseorang ketika diberikan takdir baik justru dia protes, mengeluh, ya, tidak suka dan sebagainya. Tidak ada, ya. Nah, ada juga jenis takdir yang kedua, yaitu takdir yang buruk. Nah, ini bagaimana kita harus menyikapi takdir yang buruk tersebut, ya. Ya, kita tidak boleh, ya, protes, tidak boleh mengeluh dan sebagainya, ya. Tetapi kita harus, ya, menerima bahwa itu merupakan ujian atau takdir yang Allah berikan kepada kita, dan kita harus ridho atas apa yang Allah tetapkan kepada kita dengan takdir tersebut, ya, dan bersabarlah atas ujian tersebut. Kenapa demikian? Karena bisa jadi, ya, dengan kesabaran tersebut justru dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita, ya, pandai bersyukur, ya, pandai bersyukur, ya. Karena keadaan seorang mukmin itu apabila ditimpa kelapangan, kesenangan, maka hendaknya dia bersyukur, dan apabila dia ditimpa ujian, ditimpa musibah, maka hendaknya dia bersabar. Itu keadaan seorang mukmin yang harus diterapkan dalam diri kita, ya. Kalau kita ditimpa musibah, hendaknya kita bersabar. Ketika kita diberikan kesenangan, maka hendaknya bersyukur. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, ya. Di sini, ya. Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal thamarat minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin." Ya. Dan kami akan menguji engkau dengan sedikit rasa ketakutan, ya, kemudian sedikit rasa kelaparan, sedikit rasa kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, ya. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang mana apabila mereka tertimpa sebuah musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Ya, apabila jadi apabila ketika kita ditimpa musibah dan sebagainya, maka katakanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ya, nanti tugasnya Ustadz kirim melalui Google Classroom. Barakallahu fiik.